Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Kata orang bijak, ketakutan adalah pengetahuan manusia yang tidak lengkap. Pada pertengahan Maret tahun lalu, ada gempa yang mengguncang Mamasa dan sekitarnya akibat dari pergeseran lempeng bumi ketika terjadi gempa di Palu. Dan kekasan gempa Mamasa yang hampir terjadi setiap harinya, bahkan beberapa kali dalam sehari itu, kekasannya ada semacam dentuman dari dalam tanah. Dan banyak orang yang ketakutan dan gelisah, sehingga banyak yang pergi mengungsi dan Kabupaten Mamasa menjadi tempat yang sunyi. Kenapa orang pergi mengungsi? Karena ketakutan mereka itu tidak ada yang dapat menjawabnya, bahwa apakah gempa ini tidak akan membahayakan hidup segenap masyarakat Mamasa. Bahkan ada isu yang mengatakan dan memprediksi Mamasa akan seperti Palu waktu itu. Itulah pengetahuan manusia yang tidak lengkap. Pada saat ini, juga di awal-awal tahun ini, kita diguncangkan lagi oleh pandemi virus corona yang merambah. Kalau saya lihat di berita tadi malam itu sudah sekitar 193 negara yang terinfeksi. Dan membuat begitu banyak orang ketakutan, kehilangan harapan. Kenapa kita menjadi cemas? Karena pengetahuan kita sekali lagi tidak lengkap. Kapan wabah ini akan berakhir dan apakah kita mampu mengatasinya? Inilah pengetahuan kita yang tidak lengkap yang membuat kita cemas dan takut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami seperti ini kurang lebih juga dialami oleh para murid di akhir-akhir masa hidup Yesus. Para murid bersama dengan gurunya merasakan ketakutan yang kurang lebih sama itu. Guru mereka yang kita rayakan pada Minggu Palma dieluk-elukkan sebagai raja, kenapa malah ditangkap, dianiaya, dan sampai pada hukuman mati disalib? Siapa yang tidak takut kalau orang yang kita andalkan, yang selama ini bahkan mampu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bos besar itu sekarang menderita dan sepertinya mati konyol disalib? Pada bacaan Minggu Paskah hari ini dikisahkan juga bagaimana Maria Magdalena itu ketika hendak mengunjungi kubur Yesus, toh bukan hanya guru mereka itu dibunuh, tetapi bahkan di dalam kubur jenazahnya pun tidak ada lagi. Maka kecemasan-kecemasan itu terus menghantui para murid. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Peristiwa-peristiwa seperti ini kemudian kalau kita refleksikan dalam seluruh rangkaian kehidupan kita, kerap juga menyertai kehidupan kita. Namun apa yang dikatakan di akhir bacaan Injil? Dalam bacaan Injil diceritakan di ayat-ayat terakhir, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sekali lagi yang membuat para murid cemas adalah pengetahuan mereka yang tidak lengkap tentang kitab suci. Mereka belum mengerti apa yang pernah Yesus katakan, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak dapat diatasi manusia atau ketakutan terbesar yang tidak dapat diatasi, yakni maut. Dalam kisah sejarah nenek moyang orang Toraja, Laki Padada itu dikenal sebagai seorang pemberani, tapi satu yang dia takuti, kematian. Dan ia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencari yang dalam bahasa Toraja disebut tangmate atau kehidupan kekal. Pada akhirnya juga dia mati dengan dalam keadaan seperti manusia pada umumnya. Maka sekali lagi, apa yang terbesar menjadi ketakutan manusia adalah kematian. Maka ketika Yesus mati, di mata para murid atau di mata pandangan manusia, ini adalah kegagalan besar. Saudara-saudari yang terkasih, namun setelah itu, apa yang menjadi kegagalan besar di mata manusia ini diubah oleh Yesus menjadi suatu kemuliaan. Kemuliaan di mana peristiwa ketakutan terbesar itu, Allah sungguh-sungguh ternyata lebih besar dari itu. Ia mampu bangkit, ia bangkit kembali dari kematiannya, mengalahkan kegelapan makam, kegelapan kubur. Dalam masa hidup kita, kita sebagai manusia masih merasakan kita takut gagal. Kita takut khususnya di masa-masa sekarang ini, masa depan itu menjadi tidak pasti kapan wabah ini berakhir. Tantangan dan ancaman kehidupan banyak menyertai kita. Seperti banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kesulitan menyambung hidup, banyak orang yang usahanya tidak jalan, bahkan banyak orang kehilangan keluarga, banyak orang sakit, dan semua ini belum pasti. Kita cemas dan takut, tapi sekali lagi semua ini karena pengetahuan kita tidak lengkap, tidak cukup. Saudara-saudari yang terkasih, kata orang bijak, angin tidak berhembus untuk sekedar menggoyangkan pepohonan, tetapi angin bertiup untuk menguji kekuatan akar pohon tersebut. Maka pada saat-saat seperti ini, iman kita memang sungguh diuji. Apakah pengharapan kita terus bertumbuh
dan semangat hidup kita tetap bernyala. Dan warta Paskah mengajarkan kita tentang harapan itu. Kegelapan kubur diubah menjadi fajar yang gilang gemilang. Keputusasaan para murid mengenai gurunya yang mati kemudian diubah dengan sebuah kepastian akan hidup kekal. Badai akan ada dalam hidup kita, tetapi tidak ada badai yang tidak berlalu. Dia yang telah juga merasakan bagaimana penderitaan hidup manusia, kesengsaraan hidup manusia, bahkan kematian sekalipun, kini telah bangkit jaya. Kekuatan dahsyat ditunjukkan oleh Allah dalam kemuliaan dengan kebangkitan putranya hari ini. Semoga dengan warta Paskah ini semangat hidup kita juga kembali berkobar, dan semoga kita disertai oleh semangat kebangkitan Kristus. Amin.